Dianggap parasit keluarga. Sampai sekarang, Sofia masih sibuk menahan tawa dan wanita itu berdalih akibat almarhum Pak Haji yang masih berkeliaran dan memang belum meninggal. Han, si Sofia kemana? Seharian ditungguin di kantin enggak nongol-nongol. Sini, bagi nomor WA-nya. Ucap Pak Haji yang memang langsung mendatangi rumah Jihan. Jihan yang awalnya masih berdiri di depan pintu masuk rumah orang tuanya dengan malas, langsung bersemangat. Baginya, memberikan nomor ponsel Sofia kepada Pak Haji yang ia ketahui sangat ngebet kepada Sofia, merupakan kesempatan emas membuat hidup seorang Sofia tidak tenang. Karenanya, ia yang kebetulan memang menggenggam ponselnya menggunakan tangan kanan, langsung bersemangat memberikan nomor Sofia. "Pada, besok aku ingin ke penjara," ucap Jihan sambil mengelus perutnya yang besar, menggunakan tangan kirinya yang tidak memegang ponsel. Di teras rumah kediaman orang tua Jihan, Pak Haji menatap aneh Jihan. "Mau ke penjara buat apa? Pade saja yang ditahan 3 hari, enggak lagi-lagi." "Ih, Pade. Siapa juga yang ke penjara buat jadi tahanan? Aku bosan di rumah terus sendirian. Aku kangen suamiku." "Oh alah, lupa. Suamimu kan penghuni tetap penjara, ya?" Pade. Ngejeknya terencana banget." "Siapa yang ngejek? Wong nyatanya memang gitu. Suamimu kan, bekasnya si Sofia, kan?" Makin lama mengobrol dengan Pak Haji, malah membuat tensi darah Jihan makin tinggi. "Ih, Pade, nyebelin." "Nyebelin gimana? Kan sudah jelas gitu. Suamimu dibuang sama Sofia, hahaha. Orang-orang kan pada rame bahas gitu." Kemudian dengan jujurnya, Pak Haji juga bertanya, "Terus, kabarnya, kamu hamilnya malah sama si Supri suaminya kakaknya David. Itu ceritanya gimana? Masih kecil kamu sudah sekeren itu, ya?" Ia tidak bisa untuk tidak tertawa. Bahkan walau Jihan menjadi kesal kepadanya dan sampai marah-marah. "Intinya, besok aku mau ke penjara buat ketemu suamiku. Pade minta sopir suami istri Pade buat anterin aku karena papa aku masih di luar kota." "Hah? Keluar kota?" Mendengar papa Jihan ada di luar kota, Pak Haji langsung terbengong-bengong. Walau sempat mengernyit kesal lantaran Davidpan Pak Haji seolah meragukannya, Jihan mengangguk. "Iya. Papa jadi makin sibuk keluar kota. Malahan yang sekarang mau semingguan katanya." Bukannya percaya, pria tua berpeci putih dan memiliki tubuh gempal di hadapannya malah tertawa. "Pade kenapa, sih?" Jihan kembali mengomel. "Lah wong kamu lucu. Masa sekelas bapak kamu ke kota? Terkesannya dia punya perusahaan besar. Memangnya, bisnis apa sih bapakmu?" "Jual beli pari, gula merah, paling sepeda sama motor, kan? Ngapain rutin keluar kota apalagi sampai berminggu-minggu?" "Ih bapak gede. Maksud bapak, apaan, sih? Ya logikanya buat apa? Kerjaan apa, sih?" "Oh iya bener ding, lagi kerja bikinin kamu adik dari mamah barumu. Hahaha. Laki-laki, baru ditinggal belum ada sebulan sudah kawin lagi." Mendengar balasan Pak Haji yang terdengar mengejek sekaligus bercanda, Jihan langsung ketar-ketir. Perasaan Jihan langsung campur aduk, tapi Jihan tidak menepis Davidpan Pak Haji yang memang masuk akal. "Kok aku enggak curiga dari awal, apalagi papa saja jadi sering chattingan dan foto profil yang sering chattingan sama papa juga foto papa sama perempuan dan itu bukan mama apalagi aku,
batin Jihan langsung berpikir keras. Rasanya benar-benar sangat sakit andai kejadian yang sebenarnya, benar-benar seperti dugaan Pak Haji. Sang papa tega membohonginya demi wanita lain. Sang papa lebih memilih bersama wanita lain padahal ia di rumah sendiri dan sedang hamil besar. Jancuuk, koe pah. Tunggu pembalasanku. Andai apa yang aku khawatirkan benar, aku beneran jijik ke kamu, pah. Batin Jihan yang langsung mengamankan surat-surat berharga dari aset keluarganya. Namun, Jihan yang terbiasa apa-apa serba dilayani termasuk itu oleh orang tuanya, hanya kebingungan kemudian gigit jari. Jihan tidak tahu tempat penyimpanan surat-surat berharganya semacam sertifikat tanah, rumah, surat kendaraan, dan juga kepemilikan aset lainnya. Mau enggak mau meski rasanya takut banget, besok juga aku harus ketemu mama. Aku wajib mengamankan aset penting, daripada semuanya malah abis sama papa buat main wanita. Wong lanang emang jancuuk. Asu kabeh. Geram Jihan yang masih di kamar orang tuanya. Kamar tersebut masih sangat berantakan setelah semua pakaian, tas, dan juga sepatu di lemari ia keluarkan. Anehnya, surat-surat penting tidak ia temukan di sana, padahal semacam brankas saja, mereka tidak punya. Keesokan harinya, Jihan sungguh diantar oleh sopir istri Pak Haji. Seperti niatnya, ia yang sudah sampai dandan cantik, akan mengunjungi David dan juga sang mamah yang kebetulan ada di Hotel Prodeo sama. Mobil yang membawa Jihan sudah sampai alun-alun kota rumah Kalandra berada. Jihan dapati, suasana di sana sangat ramai. Ada pasar dadakan dan juga panggung hiburan, hingga jalanan di sana terbilang macet. Apalagi banyaknya pengemis dan pengamen, juga makin membuat suasana sesak. Bahkan baru saja, pintu kaca penumpang Jihan berada, diketuk dari luar oleh seorang pengemis. Kasih saja kali, ya. Siapa tahu kalau kasihnya banyak dan aku juga ikhlas, nanti pas anakku keluar, kaki kanannya jadi ada, biar enggak mencolok mirip Supri banget. Pikir Jihan. Segera ia mengambil dompet dari tas di sebelahnya. Ada beberapa lembaran uang di sana. Dari yang merah, biru, hijau, juga uang 10.000, 5.000, dan juga 2.000. Mata Jihan mempertimbangkan uang 100.000 dan 50.000, tapi pada kenyataannya, yang tangan kanannya tarik dari dompet merupakan satu lembar 5.000. Betapa kagetnya Jihan ketika mendapati wajah Supri, sebagai wajah pengemis yang ia beri uang dan kini tengah sibuk mengucapkan terima kasih sambil merapal doa terbaik untuk Jihan. Benar. Kakinya pun buntung. Itu beneran Supri, ih. Sial banget hidupku ini. Umpat Jihan dalam hatinya. Buru-buru, ia yang telanjur emosi, menutup pintu kacanya. Tak peduli walau Supri memohon untuk mengobrol. Han. Supri yang sengaja menggunakan tongkat bantu jalan agar bisa ke sana kemari di sekitar lampu lalu lintas, nekat menahan kaca pintunya, tapi Jihan tetap menutupnya hingga yang ada, tangan Supri terjepit. Jangan pernah menggangguku lagi. Awas saja kalau kamu berani sebar kabar enggak jelas. Tegas Jihan kali ini sengaja mengancam. Ia terpaksa menurunkan kaca jendelanya lagi hanya untuk menatap, memberi Supri peringatan keras. Sembari memanfaatkan tongkat bantunya untuk geser, Supri menghela napas. Merasa tak habis pikir. Han, aku benci banget ke kamu. Apalagi lihat kamu yang sekarang. Ih, jijik. Balas Jihan.
Tentu Supri tersinggung. Ia menggeleng tak habis pikir kemudian pergi dari sana. Terlatih ia melangkah mengandalkan satu tongkatnya. Ketika Supri pergi, rombongan Anggun dan anak-anaknya tanpa adanya Ibu Sumini dan Cantik datang. Tak tanggung-tanggung, bertepatan dengan mobil Jihan yang melaju, Dava mengerahkan ketiga adiknya untuk mendorong sang mamah ke tengah jalan. Biar mamah buntung dan terluka parah kayak bapak yang sekarang entah kemana. Biar kita dapat banyak uang santunan seperti yang Mbah bilang. Ucap Dava lirih kepada adik-adiknya yang tak kalah kumal darinya. Ketiga adiknya kompak mengangguk-angguk di tengah senyum ceria yang menjadi wujud dari harapan nyata mereka. Padahal di jalan sana, Anggun yang tubuhnya masih mirip gajah, sudah histeris ketakutan menatap mobil yang membawa Jihan. Mobil yang membawa Jihan langsung mengerem mendadak tapi tetap menabrak Anggun. Di tengah semilir angin yang berembus lembut di pagi menuju siang hari ini, Sofia mendapati Kalandra menitikkan air mata. Sembari terus melafalkan surat Yasin di sebelah nisan Bilqis, Kalandra yang tampak larut dalam kesedihan, juga terlihat berusaha tegar. Setelah selesai mengurus menu makan pagi untuk pasien, hari ini Sofia menyempatkan diri ikut nyekar dengan Kalandra. Kalandra mengajaknya secara khusus, setelah pria itu menitipkan daim kepada Ibu Kalsum. Tak ada tisu maupun sapu tangan hingga Sofia membantu Kalandra mengelap air mata menggunakan ujung pasmina hitam yang menutupi kepalanya. Masih seperti sebelumnya, Kalandra terlihat susah payah berusaha tegar. Setelah berusaha menyeka air matanya dan dibantu oleh Sofia, Kalandra malah membenamkan wajahnya di bahu kanan Sofia. Pada kenyataannya, Kalandra memang masih sangat mencintai Bilqis, tapi bukan berarti pria itu tidak tulus kepada Sofia apalagi kepada Daim. Sampai detik ini, Kalandra masih menjadi laki-laki sekaligus suami idaman untuk Sofia maupun wanita lain yang mengenalnya. Tanpa banyak kata, Sofia mengelus pelan punggung Kalandra. Jauh di lubuk hatinya, Sofia menjadi tak hentinya melangitkan doa terbaik. Tak hanya untuk Bilqis agar istri pertama Kalandra itu damai, mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. Namun juga untuk semuanya khususnya untuk hubungannya dan Kalandra yang 1 minggu lagi akan menikah. Aku benar-benar bahagia. Aku yakin kamu tahu itu. Dan aku harap, kamu juga akan selalu bahagia walau sekarang, kita enggak bisa selalu bersama-sama di alam yang sama. Kalandra menyapu pelan nisan Bilqis yang sejak awal tadi sudah sempat langsung ia bersihkan. Ia yang sudah kembali jongkok dengan tegar, berangsur menoleh, menatap Sofia. Wanita itu tersenyum hangat kemudian mengangguk-angguk. Beberapa saat kemudian, Kalandra dan Sofia meninggalkan pusara selaku tempat peristirahatan terakhir Bilqis. Suasana masih sepi layaknya ketika tadi mereka baru datang di sana. Namun kini, beberapa orang tampak datang dan sepertinya juga akan nyekar. Kalandra mengulurkan tangan kanannya ke belakang, kepada Sofia yang sedari awal selalu memilih melangkah atau berdiri di belakangnya. Ia menggandeng Sofia, menuntunnya pelan. Mas mau langsung berangkat kerja? Tanya Sofia lembut. Kalandra langsung mengangguk-angguk. Pria itu menuntunnya menuju motor mereka yang ada di tempat parkir bagian depan pemakaman. Karena selain tidak hujan, bepergian tanpa Daim akan lebih cepat sampai jika mereka memakai motor. Lusa, kita ke rumah orang tua Bilqis, ya. Sepulang aku kerja. Jadi sebelum kita pergi, kamu beresin kerjaan kamu di rumah sakit dulu.
Biar pas pulang dari rumah orang tua Bilqis, kamu tinggal istirahat, ucap Kalandra sembari memakaikan helm di kepala Sofia. Aku langsung deg-degan, Mas, jujur Sofia. Enggak apa-apa. Kalandra meyakinkan kemudian memakai helmnya sendiri. Sebaik ini kamu Mas. Ke mantan mertua kamu saja, kamu masih hormat banget. Aku makin merasa beruntung karena aku juga menjadi orang yang menerima ketulusanmu. Malahan Mas Kalandra akan menikahiku, batin Sofia. Yang panggil Kalandra cukup berseru karena motor yang ia kemudikan pun sudah melaju dengan kecepatan cukup kencang. Iya, Mas. Sofia yang membonceng juga sengaja berseru dan agak melongok dari sebelah kanan pundak Kalandra. Sambil fokus menatap ke depan, Kalandra berkata, kalau kamu terus pegangan ke belakang, nanti aku dikira tukang ojek. Kalandra menahan senyumnya, sementara Sofia yang ia sindir juga mengalami hal serupa. Mas, aku serius. Dari berangkat tadi kamu pegangannya ke belakang, nanti aku dikira tukang ojek, dan takutnya nanti kamu malah diangkut Pak Haji. Kalandra mengakhiri ucapannya dengan tertawa. Sofia yang merasa tersinggung refleks mencubit pinggang kanan Kalandra yang seketika itu menghindar. Enggak ingat tadi abis nangis, sekarang malah ngeledek begitu. Kalandra hanya tertawa tanpa balasan berarti. Namun karena tegurannya, Sofia menjadi berpegangan ke jaketnya. Walau Sofia melakukannya dengan sangat ragu dan pegangannya pun sangat sedikit, setidaknya wanita itu sudah mengalami peningkatan.